Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, di sini saya ada HP satu. Lalu di HP ini ada channel YouTube dan channel ini sudah dimonetisasi. Dan yang jelas, kalau channel sudah dimonetisasi berarti kita sudah membuat AdSense ya. Lalu di sini saya ada rencana membuat channel YouTube yang kedua. Dan di channel YouTube yang kedua itu rencananya mau pakai tema yang lain dengan channel yang pertama. Apabila channel yang kedua ini sudah mendapatkan syarat monetisasi, di saat daftar monetisasi apakah masih bisa menggunakan KTP yang pernah kita gunakan di AdSense yang pertama? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena satu AdSense ya satu identitas ya. Kalau sahabat semua di saat daftar monetisasi mau dipisahkan AdSense-nya ya, dari AdSense ini dan AdSense channel yang kedua mau dipisah, mau tidak mau di channel yang kedua kita harus menggunakan identitas yang berbeda ya. Mau tidak mau kita harus menggunakan identitas berbeda, kecuali kalau sahabat semua lebih lebih mudah nih, lebih mudah sudah mendapatkan syarat monetisasi, kita tinggal kaitkan aja ke AdSense yang sudah ada. Mudahnya bagaimana bah? Karena mudahnya ya kita tinggal di langkah yang ke satu dan yang keduanya itu pasti selesai saat itu juga, karena kan AdSense-nya sudah aktif di AdSense yang pertama ini. Kalau kita daftar monetisasi tetapi menggunakan AdSense yang berbeda, otomatis kita harus menggunakan KTP yang berbeda dan nanti kita harus memverifikasi lagi ya. Prosesnya sama dengan channel yang pertama ini AdSense-nya, karena kita tahu kita punya akun YouTube banyak, 1 2 3 4 5 sampai 10. Kalau masih satu AdSense bisa ya, masih satu AdSense bisa. Nah, yang tidak bisa itu AdSense-nya banyak, channel YouTube-nya satu, itu tidak bisa, karena itu akan bingung kemana arah metode pembayarannya. Kalau kita di HP ini yang kedua sudah dimonetisasi lolos, lalu ingin bikin channel lagi yang ketiga, tidak lama kemudian kita lolos bikin lagi yang keempat, kalau kita sanggup misalkan ya, kita tinggal kait-kaitkan aja ke AdSense yang udah aktif, tidak masalah ya. Resikonya apa bah kalau memang di channel kita itu memang di AdSense kita itu banyak akun YouTube yang mungkin bukan hanya satu atau dua ya. Resikonya kalau akun utamanya, email utama AdSense ini memang melanggar seperti kita melakukan hal-hal yang mungkin justru meningkatkan pendapatan dengan jalur yang salah, itu kan pasti akan di-banned. Pengaruh dan dampak ke channel-channel lain pun kena, karena kan channel lain kan tidak punya AdSense, karena AdSense-nya udah ditutup ya. AdSense-nya udah ditutup berarti kan yang namanya di-banned itu ditutup ya, berarti kan channel-channel lain pun kena dampaknya. Kecuali kalau hanya misalkan nih channel yang utamanya ini hanya kena dismonetisasi, nah itu tidak masalah, AdSense kita masih jalan, AdSense kita masih jalan, dan pendapatan di channel yang lain itu akan masuk, tetap berjalan ke sini ya, tetap masuk ke AdSense utama kita. Beda dengan kalau channelnya itu di banned. Jadi alangkah baiknya kalau menurut Abah pribadi ya, memang kalau memang niatnya kita jalur yang benar ya kita kaitkan aja kalau kita mau jalur yang benar. Kecuali kalau memang kita mau main trik-trik nakal lah ya, nah kita bisa dipisah, walaupun mungkin channel yang ini kena pelanggaran ataupun kena banned, kita masih punya akun yang satunya lagi. Nah kalau misalkan kita udah punya 3 channel tapi 3 channel ini AdSense-nya berbeda, nah walaupun yang satu kena pelanggaran kita punya 2 lagi. Nah itu, tetapi ya saya yakin kok kita semua para youtuber pemula tidak ingin cari masalah hanya dengan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi justru setelah pendapatan kita naik dan bertambah, akhirnya AdSense kita itu ditutup. Itu kerugian, kerugian ya pastinya ya. Percuma kita melakukan hal-hal aneh, tetapi justru tidak lama kemudian akan kedeteksi, karena pihak pengiklan itu sudah menghitung sebetulnya ya sahabat-sahabatku.
pihak pengiklan itu sudah menentukan dari 1000 viewer sekian, dari 1000 viewer sekian, dari penonton-penonton yang mungkin mereka tahu, penonton Indonesia, penonton India, penonton Amerika, penonton itu dia tahu hasilnya sekian itu udah kebaca. Kalau memang traffic pendapatan iklan di channel kita meningkat dengan mungkin trafiknya itu betul-betul berbeda dengan trafik yang biasa. Ya mungkin kalau kita misalkan sehari kita dapat $3 misalkan nih, tapi tiba-tiba kita sehari bisa mendapatkan misalkan $20, tetapi viewernya masih tetap tidak tidak banyak itu. Kecuali kalau kita viewernya banyak, pendapatannya juga mungkin pihak AdSense pun tidak curiga. Yang dicurigai oleh pihak pengiklan, viewernya sedikit, pendapatan dolarnya banyak. Itu yang dicurigai. Mungkin saat-saat ini kawan-kawan juga tahu ya, banyak channel-channel YouTube yang menghilang karena mungkin mereka melanggar, ingin cepat-cepat mendapatkan penghasilan besar tetapi tidak tahu dampak kedepannya nanti. Ya itulah. Dan kembali ke inti pokok pembahasan. Jadi untuk sahabat semua, walaupun kita punya HP 1, kita bisa membuat akun YouTube berapapun selagi HP kita muat. Dan yang pasti kalau kita membuat channel banyak dan ingin memisah-misahkan AdSense-nya, pastinya kita harus menggunakan data yang berbeda. Ya, semoga aja info singkat dari Abah sedikit bisa dipahami oleh sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini ingin mempunyai channel banyak karena mungkin kita masih senggang waktunya. Tidak masalah kita mau bikin channel banyak pun ya, kalau kitanya sanggup. Kalau tidak sanggup ya satu channel aja udah keteteran. Jujur ya, kalau kita pikir-pikir satu channel aja keteteran, kita balasin komen harus, apalagi kita banyak channel. Nah, tetapi ya mungkin kalau yang memang waktunya senggang tidak masalah untuk bisa mendapatkan penghasilan di YouTube. Ya, semoga info singkat dari Abah bisa sedikit bermanfaat buat sahabat-sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.